ini amin. Fayadkhuluna bihim annara minhum man ta'khuzuhun naru ila ka'bihi. Maka mereka nih umat Nabi Muhammad yang banyak dosa, banyak maksiatnya, akhirnya mereka diponis masuk ke dalam api neraka. Tuh, karena memang banyak dosa. Pada dasarnya yang kemarin saya katakan, umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga kecuali yang kagak mau. Nah makanya mungkin ya para sahabat tuh agak bingung, bertanya siapa yang gak mau. Jawab Nabi, yang taat sama saya ya dia masuk surga, yang maksiat, membangkang dan tidak mau melaksanakan perintah saya itu yang tidak masuk surga. Nah itu begitu Bapak Saudara. Makanya ada di antara umat Nabi Muhammad akhirnya mereka dimasukkan juga ke dalam api neraka. Nah ini yang disebutkan dalam hadis ini, fayadkhuluna bihim annara, maka akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Minhum, di antara mereka yang masuk neraka pun macam-macam nanti. Ada man ta'khuzuhun naru ila ka'bihi, ada yang dibakar, disamber sama api neraka sampai ke telapak kakinya, sampai mata kakinya, Ka'ab ya mata kaki. Jadi dia masuk neraka tapi api cuma ya sampai pada mata kaki. Yang lain selamat di sini. Enggak berani api membakarnya. Cuma sampai apa? Ka'ab, sampai mata kaki. Wa minhum man ta'khuzuhun naru ila rukbatayhi, ada lagi di antara mereka yang disamber, dimakan api neraka sampai dua lututnya. Wah, nih lumayan juga. Ya, sampai lutut sini. Ya jangankan sampai lutut, sampai mata kaki, kita nginjek puntung rokok aja gimana kira-kira? Ada bekas bakaran sate dah. Ya, masih ada arengnya tuh. Ya, masih ada apinya, kita injak bagaimana kira-kira? Ya, mungkin orang Cidodok kagak mempan kali dah. Ya, tapi rata-rata masih jingkat juga ya. Masih jingkat. Astagfirullahaladzim. Itu masih mending astagfirullah. Ada yang buset belun. Nah, begitu. Iya, ada yang begitu kaget. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ada yang injak api langsung kaget. Ya buset deh. Nah begitu. Nah sekarang ada orang yang dibakar di api neraka sampai mata kaki, ada juga yang sampai dua lututnya. Wa minhum man ta'khuzuhu ila wasatihi, ada lagi yang sampai pertengahannya. Berarti sampai sini di pertengahan. Ya bisa pusar. Jadi dari sini ke bawah, sini nggak mempan, dari sini kebakar. Wa minhum, dan di antara mereka lagi man ta'khuzuhun nar ila sadri, api sampai nyambernya ke dada. Jadi tadi di tengah pusar, ya kemudian naik sedikit kan dada tuh, sampai ke dadanya, apinya membakar sampai dadanya. Wa iza qasadatin naru, dan apabila api punya keinginan antah riko untuk membakar siapa api, wujuhahum wa qulubahum, mukanya dan hatinya. Kalau api pengen bakar mukanya, membakar hatinya, akbalan nida'u, maka datang panggilan min kibalil arsy, dari arah arasnya Allah. Ya Malik, wahai malaikat Malik, ahbitin narok, turunin lagi tuh api, anujuhim, dari mukanya, wa qulubihim, dan hatinya. Tuh, jadi kalau api lagi mau membakar ke mukanya, ada panggilan tuh dari aras Allah Subhanahu wa taala. Malik, turunin api, jangan sampai mengena mukanya. Hei Malik, turunin api, jangan sampai membakar hatinya. Tuh, alhamdulillah tuh orang Islam tuh, orang yang beriman. Hatinya sebab ada iman. Dia pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat dalam hidup dan kehidupannya, nanti hatinya tidak mempan dibakar sama api. Sebab api ketika mau membakar, ya dipanggil sama Allah.
Malik, turunin tuh api, jangan sampai membakar hatinya. Ketika nih api mau membakar mukanya, dikasih tahu juga, Malik, turunin tuh api, jangan sampai membakar muka orang tersebut, karena ini orang beriman, cuma ya kebanyakan maksiat. Nah begitu. Kan ada orang beriman sih, sholatnya cuma setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Ada nggak? Ada. Ya, tahu di mana itu orang tinggalnya kita juga nggak tahu. Ya, nah, begitu. Ada yang begitu. Beriman dia. Asyhadu alla ilaha illallah dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nanti di neraka tetap Allah kasih perlindungan, hatinya nggak akan terbakar, mukanya tidak akan terbakar oleh api neraka. Tuh, jadi Malik dipanggil sama Allah, ya, turunkan tuh api, jangan sampai membakar hati dan ya mukanya. Fa innahum talama aqarru ilayya bilisanihim, maka sesungguhnya ya mereka itu sudah berikrar kepada saya dengan lidahnya, wa arafuni, dan mereka sudah mengenal saya, biqulubihim, dengan hatinya. Jadi saat itu mereka sudah pernah berikrar dengan lidahnya, yang tadi saya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia nggak pernah murtad, nggak pernah syirik. Ya, itu begitu. Kemudian mereka juga sudah mengakui dalam hatinya bahwa yang dianggap dan diakui sebagai Tuhan itu adalah Allah. Tuh, berarti mereka udah ngakuin. Wa talama sajadu ilayya fil hayati dunya, dan terkadang juga mereka sujud kepada saya dalam kehidupan dunia. Itu yang tadi saya bilang. Walaupun ya orang ini suka berbuat dosa maksiat, tapi pernah sujud juga. Kapan sujudnya? Setahun 2 kali. Idul Fitri di sholat, sujud nggak kepada Allah? Sujud. Idul Adha di sholat, sujud nggak kepada Allah? Sujud. Atau minimal Ramadan rata-rata orang pada benar semuanya. Ya, benar gak? Iya, sujud juga dia. Nah, seperti itu. Jadi Allah masih memberikan nilai kebaikan buat hamba-hamba Allah yang pernah mengakui dalam hatinya terkait tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sami'un nidaa, dan apabila mereka mendengar panggilan, yarfa'una aswatahum, mereka ya mengangkat suaranya jami'an, secara bersamaan semua. Tuh, jadi ketika ya didengar ada suara ya yang manggil-manggil Malik, malaikat Malik, jangan kau bakar mukanya, hatinya, turunkan tuh api. Nah, mereka dengar tuh, mereka teriak dengan suara yang keras. Bareng semuanya dibilang begini, ya Muhammadah, ya Abul Qasimah, ya Muhammadu, ya Muhsinan bil aramili wal aitami. Tuh begitu diantara ya apa yang panggil sama penduduk-penduduk neraka dari umat Nabi Muhammad. Ya Muhammadah, aduh Muhammad. Begitu kalau kata orang kita. Aduh Muhammad. Kita kalau lagi sakit sering gak nyebutnya baba. Ya baba. Kalau kita manggil mama, manggil ayah, itu biasanya kita begitu. Kita selalu ingat sama orang yang dekat sama kita. Kita kalau lagi sakit, selain kita manggil ya Allah, kadang-kadang kita ingat sama orang tua kita tuh. Ya, apalagi orang tua kita udah meninggal dunia, itu kita ingat satu saat kita sedih tuh, kita panggil tuh. Ya, kita bahasainnya apa? Bahasain baba, kita panggil ba. Kita bahasainnya nya. Kita bahasainnya umi. Kita bahasainnya abi. Itu begitu Bapak Saudara. Nah, saat itu mereka begitu sayang sama nabinya, Nabi Muhammad. Maka saat lagi susah dipanggil ya Muhammad, ya Abul Qasimah, ya Muhammadu, ya Muhsinan bil aramili wal aitami. Tuh begitu. Makanya kita boleh manggil ya. Itu nama wali aja kita panggil, Masya Allah. Itu bisa menyelamatkan dengan izin mereka. Para wali Allah kasih tuh ya kebaikan-kebaikan.
kita sebut ya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita sebut namanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Attos. Ya, mereka itu kan wali min auliyaillah. Masya Allah, bergetar itu bumi kalau kita tahu rahasianya itu. Masya Allah, apalagi dipanggil Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuh, ya Muhammad, ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim kan Nabi Muhammad ya. Iya, ini namanya munada nadab. Pakai hak sakat. Ya Muhammad, tuh haknya hak sakat namanya. Nih, pelajaran ilmu nahwu nanti kalau kita baca alfiyah. Nah, begitu. Ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Muhammadu. Kalau ya Muhammadu cuma manggil doang munada. Munada mufrad alam itu mabni ala dham. Ya Muhammadu. Enggak boleh ya Muhammadun, enggak boleh. Ya Muhammadun salah. Ya Muhammadu. Ya Rasulullah. Tuh kita manggil Nabi tuh. Jangan ya Rasulullah, jangan. Ya Pak, Ibu. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Sofwatallah. Tuh. Isfa'lana. Kita minta syafaat. Tuh, minta tolong aghithna, aghithna. Isfa'lana, isfa'lana. Boleh kita panggil tuh. Ya, tuh begitu. Ya, jadi ya Muhammadu ya muhsinan bil aramili, wahai orang yang melakukan kebaikan kepada para janda-janda wal aitami, dan kepada anak-anak yatim. Siapa yang suka melakukan kebaikan kepada para janda dan anak yatim? Nabi Muhammad. Ya, jadi itu nama lain. Kita kalau manggil ya muhsinan bil aramili wal aitam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakharral kiamah, itu kiamat tunduk. Ya, ya Fatihal umami. Ya, ya Fahral kiamati, begitu ya, ada ya-nya ya. Ya Fahral kiamati, wahai kebanggaan yang ada di hari kiamat. Itu Nabi Muhammad di hari kiamat nanti dicari-cari semuanya. Makanya Nabi Muhammad dikatakan ya Fahral kiamah, kebanggaan di hari kiamat. Nabi Adam aja nyari Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim nyari Nabi Muhammad. Nabi Musa nyari Nabi Muhammad. Nabi Isa nyari Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya nyari Nabi Muhammad. Itu yang disebut ya Fakhrul Qiyamah. Fakhr itu kan kebanggaan. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi kebanggaannya nanti dari kamu. Semua orang nyari Nabi Muhammad. Minta syafaat, pertolongan ya kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi yang pertama, enggak mampu. Dia enggak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah enggak bisa juga memberikan syafaat. Nabi Musa yang disebut Kalimullah enggak bisa memberikan syafaat. Nabi Isa yang disebut Ruhullah tidak bisa memberikan syafaat. Semuanya menyerahkan Muhammad, Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad disebut ya Fahral Qiyamah. Ya Fatihal umami, wahai orang yang membuka umat-umat. Tuh nanti umat semuanya minta dikasih kemenangan, patih. Ya, makanya ada selawat patih. Ya. Nah, itu bagus. Saya dulu waktu ngaji dikasih ijazah selawat patih pertama sama Ki Haji Tabrani Thohir sama encang saya sendiri waktu saya lagi ngaji. Ya, banyak lah tuh terus ngaji di tempat-tempat yang lain di Cirebon. Ya, dikasih salawat fatih. Di Mekah pun sama Said Al-Alawi ya, itu dikasih ya salawat fatih pada saat lagi apa? Lagi sowan. Ya, itu begitu di Mekah. Salawat fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu begitu. Makanya salah satu amalan Thariqat Tijaniyah itu baca selawat fatih. Di Cirebon tuh ya, salah satu amalan Thariqatnya Thariqat Tijaniyah ya, Kishifa. Ya, itu Kishifa itu selalu ngajarin baca selawat fatih.
Dulu waktu saya ngaji sama Ki Tabrani Thohir, beliau juga ngajarin kalau mau ya ngaji ya hadir di majelis ilmu baca salawat Fatih. Nah begitu. Tuh Nabi tuh ya Fatihal Umam. Nabi itu. Nabi juga disebut ya Fatihah Abwabil Jannah, pembuka pintu sorga. Sebab pintu sorga belum ada yang berani buka sebelum Nabi Muhammad datang. Coba bayangkan Bapak Saudara, Masya Allah, begitu istimewa Rasulullah. Ya, malaikat Ridwan, ya itu penjaga sorga. Itu ditanya siapa yang ngetok-ngetok pintu. Ketika ditanya Ana Muhammad, saya Muhammad, baru kata malaikat Ridwan, kalau bukan engkau ini saya tidak akan bukakan pintu. Ya, sebab Allah memerintahkan jangan kau bukakan pintu sebelum Nabi Muhammad datang. Jadi yang buka pintu surga siapa? Nabi Muhammad. Itu namanya ya Fatihah Abwabil Jannah. Wahai orang yang akan membuka pintu-pintu surga. Ya mughliqa abwabin niran, wahai orang yang mengunci pintu neraka. An ummatika, dari umat kamu. Jadi neraka pun dikunci. Yang kunci siapa? Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad terkunci, nggak bisa masuk ke neraka. Tuh begitu. Makanya Nabi nanti bingung, kenapa ada umat saya yang ada di neraka? Nabi bingung. Ya, dia lapor kepada Allah sama malaikat Malik. Dia bilang, kenapa ada umat saya di neraka, bukan engkau keluarin udah gitu. Kata Malik, saya kagak mampu, ya izin dulu sama Allah. Langsung Nabi Muhammad naik buraq, ya langsung menuju arasnya Allah, sujud Nabi Muhammad minta sama Allah, lalu langsung dikeluarkan. Ya kenapa sampai begitu? Kata Allah, dulu di dunia dia lupa sama engkau ya Rasulullah, makanya sekarang saya lupain dah, biarin. Nah begitu. Jadi orang-orang sampai pada masuk surga, lupain aja biar di neraka begitu. Tapi Nabi nggak mau, jangan, biarin dia lupa sama saya di dunia dulu, tapi dia umat saya, tetap saya bantu. Tuh akhirnya semuanya dikeluarin dari neraka. Hebat banget Nabi Muhammad tuh ya. Gitu. Jadi walaupun banyak umat Islam yang lupa sama Nabi Muhammad, tapi tetap nanti Nabi nggak akan melupakan, tetap disuruh keluar dari surga. Tuh Nabi cari itu Nabi, ya seperti itu. Nah makanya pintu neraka dikunci, jangan sampai umat Nabi Muhammad masuk ke neraka. Pintu surga dibuka supaya umat Nabi Muhammad masuk semuanya ke dalam surga. Ya syafi'al umami, wahai penolong umat-umat. Itu Nabi Muhammad disebut syafi'al umam. Ya, sebab bukan hanya umat Nabi Muhammad aja yang dapat ditolong, tetapi umat-umat yang lain juga ditolong, karena memang mereka semuanya datangnya kepada Nabi Muhammad. Di bawah bendera Nabi Muhammad, tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya ini pemimpin umat manusia. Ya, jadi anak Nabi Adam banyak terus sampai saat ini. Itu nanti pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Di dalam hadis dijelaskan begitu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Gitu. Saya pemimpin ya umat yang ada ya dari keturunan Nabi Adam sampai saat ini. Wala fakhra. Saya enggak sombong ngomong begitu. Ya, bukan Nabi Muhammad sombong, enggak, tapi tahaddusan bin nikmah, sebagai ungkapan rasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Tuh begitu. Makanya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Boleh ya Bapak Saudara, kalau kita dapat nikmat kita ceritain, boleh enggak? Boleh. Itu dalilnya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ya syafi'al umam nahnu du'afa'u ummatika, saya ini umatmu yang lemah. La sabra lana fi harin nari, kami enggak sabar panasnya api neraka.
Agisna tuh, agisna tuh fi'il amr. Agisna, tolong kami, bisyafaatika dengan syafaat engkau ya Rasulullah, ilal jinani, kemana? Ke surga. Tolong kami. Tuh makanya ada istighosah. Istighosah itu dari kata apa? Ghaus. Ya, jadi sinnya litolab, minta tolong. Gitu. Jadi agisna bisyafaatika, tolong kami dengan syafaat engkau masuk ke dalam surga. Kalau nggak ada syafaat engkau, ya udah kami adanya di neraka terus ini semua. Tapi yang bisa menyelamatkan hanya Nabi Muhammad. Itu namanya agisna bisyafaatika ilal jinan. Wa yada'u ahaduhum yadaihi ala uzunaihi, dan salah satu daripada mereka meletakkan dua tangannya di atas dua telinganya, kal muazzini, seperti muazzin. Begini. Salah satu tangannya dimasukkan ke telinga. Kan biasanya orang kalau azan begitu ya? Sekarang orang azan masih begini enggak? Ada sunnahnya ya. Kalau kita baca kitab Fathul Mu'in nanti ketemu bab azan. Cara-cara azan tuh ada tuh. Perlu ngaji juga orang azan ya. Orang azan perlu ngaji juga. Nah, di antara suara terus ini. Nah, seperti itu. Kemudian nanti bagaimana caranya tarji. Ya, kalau azan ada tarjinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kerasin. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Itu namanya tarji. Ya. Jangan orang habis asyhadu an la ilaha, ya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama sedikit. Ada yang ngasih tahu asyhadu an la ilaha illallah. Padahal dia lagi tarji. Iya. Orang kagak ini disangka lupa, nih orang lama banget dah. Diem aja, lupa kali ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata yang azan, gue juga tahu. Nah, begitu. Ya. Padahal lagi ngamalin tarji. Kan begitu. Itu cara azan muazzin begitu. Ada tarji. Baca dulu asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dikeraskan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu menandakan bahwa dulu Nabi ya mengajarkan ajaran Islam sir dulu, baru apa? Baru alaniyah. Itu ada maknanya begitu. Sir, nah itu asyhadu an sir dulu. Nah, baru keras. Dua-duanya tuh asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru lanjut seperti biasa dikeraskan. Nah, jadi telinganya taruh di sini. Kal muazzin, seperti orang yang azan. Wa yunadi bi'a'la sautihi, kemudian dia manggil dengan suara yang agak tinggi. Nahnu min ummati Muhammadin, dibilang begitu. Kami ini umat Nabi Muhammad. Nah, begitu suara keras. Ya, suara keras. Nahnu ya min ummati Muhammadin. Kami ini umat Nabi Muhammad. Fayatawajjahu malikun ilal jinan, maka malaikat Malik mengarahkan ke surga. Jadi malaikat Malik, ada umat Nabi Muhammad bilang begitu, dia langsung mengarahkan ke surga. Fayadau pamuhu ila Muhammadin, maka dia meletakkan mulutnya ke Nabi Muhammad. Ya, langsung ya itu kelihatan langsung. Ya, jadi malaikat Malik langsung mengarahkan ke surga, langsung melihat Nabi Muhammad. Lalu dibilang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saat itu dilihat sama Malik lagi ngapain? Wa huwa yatana'amu fil jannah. Nabi Muhammad lagi sedang enak-enak di dalam surga. Ya, disangkanya umat Nabi Muhammad masuk surga semuanya. Ya udah, Nabi Muhammad enak beserta orang yang di dalam surga sedang merasakan nikmatnya surga. Yatana'am fil jannah. Jadi mereka ya merasakan nikmatnya dalam surga. Wa yaqulu, lalu malaikat Malik bilang begini, ya Muhammad, Muhammad, innaka tatana'amu fil jannah. Engkau saat ini sedang enak ya di dalam surga. Wa ummatuka addu'afa, sementara umat kamu tuh yang lemah-lemah, yastaghisunaka, mereka lagi pada minta tolong sama kamu. Fa'aghishum, udah tolong. Ya, tolongin mereka. Tuh Malik
ngasih tahu kepada Nabi Muhammad yang lagi ada di sorga, ya umatmu tuh kesian tuh, lagi dibakar di neraka. Ya itu seperti itu, mereka lemah, tolongin. Ya fa innahum du'afa, karena mereka itu umatmu yang lemah, la sabra lahum, udah nggak sabaran mereka, alan nari, atas api, nggak nahan dia. Jangan api neraka, api di dunia aja udah panasnya masya Allah. Nah begitu. Wa idzan tahal khabaru, maka tatkala udah selesai informasi yang disampaikan Malik ila Muhammad kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi setelah dapat informasi dari malaikat Malik bahwasanya umatnya masih banyak yang ada di neraka, wasaba, langsung lompat. Wasaba artinya lompat, bangun dengan segera. Kan kalau kata orang kita lompat ya, kaget dia dengar ada informasi umatnya ada di neraka. Masya Allah, bukan semuanya udah di sorga, ternyata ada masih umatku yang di dalam neraka. Lalu setelah dia dengar informasi dari malaikat Malik, wasaba min saririhi, Nabi lompat bangun dari tempat ya tidurnya, sarirnya. Nah seperti itu. Warokiba alal buruk, dia langsung ngendarain buruk kendaraan ya yang pernah dipakai kemana? Waktu saat lagi Isra Mi'raj. Tuh buruk namanya. Langsung naik buruk Nabi. Faqala ya buruk, hai buruk, nih ngomong sama buruk. Hei buruk, ajil. Tuh, apa namanya ajil? Cepet. Wah begitu. Nabi udah kasihan banget, kaget melihat ada umat yang masih di neraka. Ajil. Segera. Cepetin, ayo. Ya, tuh begitu. Jadi gak usah pakai gigi lagi, metik aja udah langsung. Begitu. Ya, ajil. Ya, segera. Fa inna ummati, maka sesungguhnya umatku du'afa'uh, yang pada lemah, la yasbiruna ala harin nar. Udah mereka enggak sabar panasnya api neraka, udah enggak tahan lagi dibakar. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang tengah sampai dada. Nah mereka banyak yang udah kagak sabar, enggak tahan atas panasnya api neraka. Parafa'a qadamahu, lalu Nabi Muhammad mengangkat dua telapak kakinya. Qadam itu telapak kaki diangkat. Ya, wa wado'ahu inda sapiri jahannam, kemudian Nabi letakkan di pinggir neraka jahannam. Ya, jadi Nabi sempat naik buruk langsung ke kawasan apa? Ya neraka, di pinggiran doang cuma. Ya, enggak sampai ke tengah. Ya, ke pinggirannya syafir, tuh pinggir neraka jahannam. Faidan, maka tiba-tiba Sami alaihi salatu wassalam mendengar Rasulullah aswatahum, suara mereka umat Nabi yang lagi pada di neraka. Baka, ya menangis. Tuh, an-Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Nabi dengar ada suara umat Nabi Muhammad yang sedang minta tolong di neraka, langsung Nabi nangis, sedih Nabi. Bahkan Nabi itu Nabi nangis. Ya, karena begitu sayang sama umatnya. Ya Allah, ternyata umat saya masih ada yang di neraka. Nangis Nabi Muhammad. Wabakau, mereka juga menangis. Fayaqulu, maka berkata Nabi Muhammad, ya Malik, hai Malik, ukhruj ummati, keluarkanlah umatku, man finnar, atau ukhruj ummati minan nar, keluarkan umat saya dari neraka. Hei Malik, tolong dong keluarin umat saya, itu umat saya. Keluarin dari neraka, keluarin. Ukhruj, ya, atau boleh juga akhrij ummati minan nar, boleh. Ya, pakai rubai. Ya, begitu. Ya, keluarkan umat saya dari api neraka. Fayaqulu, maka Malik berkata, ya Muhammad, ya Muhammadah, mali, ya tidak ada kemampuan bagi saya ila ikhrajihim, untuk mengeluarkan mereka. Tuh kan Nabi bilang akhrij ummati, keluarkan umatku minan nari, dari api neraka. Lalu malaikat Malik bilang, ya Muhammad, saya enggak mampu untuk mengeluarkan. Min sabilin, enggak ada satu jalan pun untuk mengeluarkan orang itu dari neraka. Ya, enggak bisa. Karena itu udah otomatis. Udah enggak bisa lagi. Ada dari pantauan Allah. Enggak berani malaikat Malik mengeluarkan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bilang, Malik, keluarin itu umat saya.
Kata Malik, saya nggak bisa, nggak ada jalan sama sekali untuk mengeluarkan umatmu dari neraka. Malam Umar selama belum diperintahkan sama Allah, saya nggak berani mengeluarkan ini umatmu. Akhirnya Nabi setelah dapat informasi dari Malik begitu, fayatawajjahu Muhammad alaihi salatu wassalam ila sakil arsy, lalu Nabi Muhammad menghadap ke arasnya, kaki arasnya Allah. Fayanzilu anil buraq, maka setelah ada di kaki aras Allah, lalu Nabi Muhammad turun dari kendaraan buraqnya. Wa yakhiru sajidan, dia kemudian sujud, ya, wa yaqul alaihi salatu wassalam, setelah disujud Nabi bilang begini, ya Rabb, wahai Tuhanku, hakaza wa'atani, inikah janji kamu kepada saya, ala tahriqa ummati finnar, bahwa engkau tidak akan membakar umat saya di api neraka, gitu. Jadi dia bilang, ya Allah, apakah benar ini janji kamu? Kan katanya ya engkau berjanji ya umat saya tidak ada yang dibakar di api neraka, tapi nyatanya kok begini. Tuh Nabi Muhammad ngomong begitu, lalu diterangin sama Allah, dijelaskan sama Allah supaya Nabi jangan salah paham. Dijelaskan sama Allah, kata Allah begini, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ya Muhammad, hai Muhammad, qad kanu ansauka, sungguh mereka ini lupain kamu, mereka ini melupakan kamu, mereka ini umat kamu benar, tapi mereka lupa sama kamu. Nah karena mereka dulu lupa sama kamu, wataraku syariataka, mereka itu meninggalkan syariat kamu di dunia, ya, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi enggak pernah melaksanakan syariat Nabi Muhammad, tidak pernah melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Tuh kamu tahu tuh, mereka memang umatmu benar, tapi mereka lupa sama kamu, mereka ninggalin perintah-perintah kamu di dunia. Nah karena begitu, wa ana unsihim, akhirnya saya lupain lagi mereka. Al yauma, pada hari ini, syafaatuka, akan syafaat engkau alaihim atas mereka, makanya saya lupain, biar dia kagak dapat syafaat. Orang-orang pada dapat, dia enggak. Tuh karena dia suka melupakan Rasul, sekarang dilupain sama Allah supaya adil. Tuh makanya kita jangan lupa sama Rasulullah. Artinya enggak lupa bagaimana? Jalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap sayang, walaupun dia ngelupain di dunia, walaupun dia ninggalin syariat Nabi Muhammad di dunia, tapi Nabi sayang juga. Ya, kata Nabi Muhammad, pasfa'il an, ya udah sekarang kasih syafaat. Tuh Nabi minta, berikan pertolongan ya Allah, kasihanin dia ya Allah, bantu dia ya Allah. Tuh Nabi yang minta. Ya karena Nabi yang minta, fayasfa'uhullah, akhirnya Allah kasih syafaat. Fayasfa'u fi jamim, akhirnya mereka dikasih syafaat semuanya. Wa yukhrijuhum minan nari, dikeluarin tuh mereka dari api neraka. Bisyafaatihi, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keluar semuanya, masuk ke dalam api, ya, ke dalam surga. Jadi mereka ya yang udah ada di neraka suruh keluar semuanya, keluar. Ya, sekarang kamu menuju surga. Wa yabqal kuffar fiha, tapi orang kafir yang bukan umat Nabi Muhammad tetap tinggal di situ. Orang kafir ya enak nih gue dikeluarin, ternyata enggak dia. Ya, yang dikeluarkan itu hanya umat Nabi Muhammad. Fa inda zalika, maka ketika orang kafir ngelihat begitu, yaquluna, orang kafir berkata, ya laitana kunna muslimin, coba dulu kami jadi orang Islam, walaupun sembahyang cuma setahun 2 kali. Iya, dapat syafaat juga. Ya, tuh begitu. Jadi orang kafir sampai bilang begitu, ya laitana kunna muslimin, coba kami dulu jadi orang Islam. Ya, fa'akhrajana, maka Allah akan mengeluarkan kita. Nabi Muhammad akan memberikan syafaat sehingga kita bisa keluar. Kama akhraju, sebagaimana mereka umat Nabi Muhammad bisa keluar dari neraka. Nah begitu. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Nah itulah ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang ya orang-orang kafir kepengen seandainya mereka itu jadi orang Islam. Jadi nanti orang kafir pada nyesel kenapa tidak menjadi orang Islam pada saat umat Nabi Muhammad yang berdosa tapi tetap ditolong.
ya dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Selesai sudah. Nanti baru al hadisus salisa asyara. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih karena pengajian bulanan di perdana di bulan Juli Sabtu ya pertama sudah kita jalani dan kita laksanakan, alhamdulillah ya udah sukses. Dari Darul Masyitoh dan rombongan dari Cidodol alhamdulillah sudah bisa hadir. Mudah-mudahan jangan bosan nanti bulan Agustus minggu pertama di hari Sabtu supaya lebih banyak lagi orang Cidodol biar banyak yang pada datang ya. Nah begitu. Insya Allah makan ya kelapa muda ada ya, minum air kelapa muda ada ya. Insya Allah. Ustaz Baihaqi saya ucapkan terima kasih, Ustaz Haji Matsani, Bapak Haji Hasan Basri dan semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibunya nanti ajak juga ya. Nah begitu. Nanti di bulan Agustus ada lagi ya. Yang punya mobil bawa aja mobilnya ya. Gitu ya, yang ada mobilnya bawa ya, silahkan sama-sama kita berjihad fi sabilillah. Terima kasih ya, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.